taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree. Marc Marquez, dalam kondisi paling kritisnya, menyesali kesalahan yang menyebabkan kecelakaannya pada balapan pertama di Silverstone dan mengakui keberuntungannya dengan bendera merah yang memungkinkannya untuk memulai kembali balapan. Kedua Marquez menjadi favorit untuk bertarung satu sama lain demi meraih kemenangan di Inggris Raya, dan keduanya berakhir terguling di tanah pada tahap awal perlombaan, yang diadakan dalam kondisi sangat sulit, dengan lintasan dingin dan angin kencang yang tidak dapat diprediksi. Itulah yang membuat Marc Marquez terjatuh, sesaat sebelum petugas mengibarkan bendera merah dan menetralisir balapan, akibat tumpahan oli di aspal yang dilakukan Ducati milik Franco Morbidelli. Fakta bahwa 3 putaran pertama belum selesai memungkinkan semua pembalap, termasuk mereka yang terlibat dalam kecelakaan, untuk kembali ke grid start dengan sepeda motor kedua. Sebuah keberuntungan bagi pemimpin Piala Dunia, yang kembali dengan jauh lebih hati-hati dan tidak pernah mampu bangkit kembali dalam pertarungan untuk meraih kemenangan. Seolah rasa takut yang dialaminya belum cukup, memilih ban depan berukuran sedang semakin membantunya untuk tidak terbawa suasana. Pertarungan terakhir dengan Morbidelli memungkinkan dia naik ke podium ketiga dan memperlebar keunggulannya di puncak klasemen. Selisihnya, saat ini, adalah 24 poin dari saudaranya, Alex Marquez, yang finish kelima, dan 72 poin dari Pecco Bagnaia, yang mengalami kecelakaan, yang berada di posisi ketiga. Saya tidak senang hari ini karena mereka menyelamatkan saya, baik saya maupun saudara saya. Saya gagal lagi, simpul Marquez, sangat serius meskipun telah memperlebar selisih poin yang memisahkannya dari para pengejarnya. Mengenai jatuhnya sepeda, pebalap dari Cervera, Lleida, menunjuk langsung ke arah angin embusan angin yang sangat kencang datang ke arah saya. Dan ketika saya melepaskan rem, angin itu mendorong saya keluar, katanya, dan bersikeras lagi untuk memaksa dirinya menghindari jenis kesalahan ini. Hari ini adalah salah satu hari ketika saya tidak ingin mengendarai sepeda. Saya harus menemukan konsistensi itu. Tanpa melebih-lebihkan, saya sudah di sana. Jadi saya harus mengendalikan perasaan itu. Sementara itu, setelah kemenangannya di Le Mans, Johann Zarco kembali meraih podium yang sangat terpuji di Silverstone dengan memilih strategi yang tepat. Para ahli strategi dari LCR dan tim tinju Johann Zarco memperoleh penghasilan yang sangat baik akhir-akhir ini. Jika pembalap Prancis itu menang 2 minggu lalu di kandang sendiri di Le Mans dengan memilih ban yang tepat, hari Minggu ini di Silverstone pilihan sukses lainnya dari kompon Michelin memberinya tempat kedua yang lebih dari sekadar tempat yang dapat dipercaya, di belakang Marco Bezzecchi. Pembalap kelahiran Ken itu merupakan salah satu yang memilih menggunakan ban depan lunak. Begitu pula sang pemenang, Fabio Quartararo, hingga ia mengalami masalah teknis. Dengan demikian, mereka menemukan keuntungan atas mereka yang mengendarai kompon sedang, yang menderita baik sebelum bendera merah yang disebabkan oleh oli yang tertinggal di lintasan oleh sepeda Franco Morbidelli maupun sesudahnya, karena kondisi lintasan yang dingin dan berangin. Dengan cara ini, Zarco muncul sebagai salah satu yang terkuat, merebut posisi sejak awal dan memanfaatkan masalah yang dihadapi pembalap lain untuk finish kedua, meskipun harus berhadapan dengan ban depan yang sangat aus di putaran terakhir. Dengan demikian, ia menjadi pembalap Honda pertama yang meraih 2 podium berturut-turut sejak Marquez pada 2021. Saya tidak percaya. Itu adalah perlombaan yang sangat istimewa, kata Lima. Sungguh fantastis bisa melakukan putaran kedua. Karena pada putaran pertama saya perlu mengatur kecepatan, tetapi saya ingin mengendalikan ban belakang, dan sisanya berjalan sangat kuat. Namun pada putaran kedua saya berhasil melewati 3 tikungan pertama, mendapatkan posisi, dan kemudian saya melihat pembalap Ducati ketakutan dengan bagian depan, mereka tidak bisa cukup menekan, dan saya mendapatkan 2 posisi saat memungkinkan. Pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez, mengakui kekalahannya pada sprint race MotoGP Inggris 2025 setelah kesalahan di salah satu titik terlemah dia di sirkuit Silverstone. Taji Marc Marquez lagi-lagi belum cukup ampuh untuk menaklukkan salah satu sirkuit terpanjang setelah dia kalah pada sprint race MotoGP Inggris 2025. Sabtu, 24 Mei 2025. Catatan kemenangan beruntun sang juara dunia 8 kali dalam 6 seri MotoGP musim ini ternoda oleh kegemilangan adiknya sendiri, Alex Marquez, Gresini Racing. Marquez yang start dari posisi keempat di baris kedua, sebenarnya melakukan start cukup brilian pada balapan pendek dengan total 10 putaran itu. Pembalap berusia 32 tahun itu mampu melesat untuk jadi yang terdepan ketika dia berhasil melakukan satu demi satu manuver di lap pertama. Marquez sempat mengasapi Francesco Bagnaia, Alex Marquez,
dan akhirnya Fabio Quartararo yang sedang memimpin. Ketika Quartararo mulai lemah karena Yamaha kalah cepat dari Ducati, Alex mulai menempel ketat Marc. Memasuki lap kedua, disinilah kesalahan dilakukan Marc Marquez. Dia gagal mempertahankan posisinya di depan setelah melebar di tikungan 3, salah satu tikungan berkelok ke arah kanan. Tikungan 3 jelas menjadi salah satu titik lemah Marquez di sirkuit Silverstone yang memiliki beberapa sektor tikungan kanan panjang. Sejak awal sebelum rangkaian seri MotoGP Inggris 2025 dimulai, dia sendiri bilang bahwa seri kali ini tidak akan mudah dilalui baginya. Tikungan panjang ke kanan adalah salah satu titik lemah saya. Bahkan di balapan Catalunya dan Qatar juga, kata Marquez sebelum pekan balapan dimulai. Dan hari ini, ucapan dia kembali jadi bukti bahwa Marquez memanglah masih manusia. Meski dikenal andal dalam menaklukkan tikungan-tikungan kiri, si semut dari Cervera lagi-lagi terbentur dengan tikungan kanan yang menyulitkan dia. Pada sesi latihan hari Jumat, dia juga crash di tikungan yang sama. Tikungan 3. Ya, saya sudah memulai dengan bagus sebenarnya. Saya juga berani ambil risiko, kata Marc Marquez sebelum sesi podium sprint race MotoGP Inggris 2025. Namun saya melakukan kesalahan di tikungan yang kemarin. Jumat, saya kecelakaan di sana. Sementara itu, Pecco Bagnaia mengalami kemunduran besar lainnya dari saudara Marquez, yang tidak dapat diikutinya dalam sprint di MotoGP Inggris yang diadakan Sabtu ini di Silverstone. Pembalap Ducati itu memulai balapan dari posisi ketiga di grid dan, untuk pertama kalinya musim ini, di depan Marc Marquez. Tetapi rekan setimnya menyusulnya di tikungan pertama dan melaju di depan bersama Alex Marquez, meninggalkan juara Italia 2 kali itu sepenuhnya di belakang. Kualifikasi berjalan cukup baik, kami mendapat posisi baris terdepan yang bagus, tetapi sejak pertengahan balapan, situasinya menjadi sangat rumit, kata Pecco di sore hari di Silverstone. Saat kualifikasi kami kompetitif, meskipun kami masih tertinggal setengah detik dari posisi pole. Dalam balapan, start cukup baik. Saya berhasil menyalip Fabio Quartararo berkat kesalahannya dan saya mencoba untuk mengimbangi para pemimpin. Tetapi saya tidak bisa melaju seperti mereka, terutama seperti Alex. Marquez lebih pintar, dia terjebak dan setelah 4 putaran ban belakang saya hancur total. Tanpa daya cengkeram, lanjutnya dengan penjelasannya. Masalah Pecco hanya terbatas pada bagian depan MotoGP 25. Semua itu bermula dari kurangnya rasa percaya diri di bagian depan. Tidak mampu mengerem sebagaimana mestinya. Saya selalu sedikit melebar untuk membelokkan motor dan harus mengandalkan ban belakang, yang akhirnya aus. Sejak saat itu adalah perlombaan untuk bertahan hidup. Saya kehilangan kendali motor saat memasuki tikungan dan setiap kali saya membuka gas, saya kehilangan banyak waktu. Johann Zarco menyalip saya dengan cara yang luar biasa. Masih ada pekerjaan yang harus dilakukan. Seperti biasa, akunya. Setelah kualifikasi yang baik dan finish di barisan depan, Pecco tentu mengharapkan finish yang berbeda. Marc Marquez tetap menjadi pemimpin kejuaraan dunia MotoGP setelah balapan sprint di Silverstone, tetapi dengan keunggulan yang lebih sempit di klasemen. Sang juara dunia 8 kali berjuang keras untuk bangkit dari posisi keempat di grid menuju posisi terdepan. Tetapi Alex Marquez memanfaatkan slipstream, mengambil alih posisi terdepan, dan akhirnya mengalahkannya setelah mempertahankan kecepatannya sepanjang balapan. Dalam penampilan fantastis untuk memecahkan rekor saudaranya pada hari Sabtu. Yang sedikit lebih jauh di belakang adalah Pecco Bagnaia, ke-6 setelah pingsan di akhir karena kehabisan ban. Jadi, beginilah kedudukan kejuaraan dunia pembalap, tim, dan konstruktor setelah sprint ke-7 tahun 2025, MotoGP Inggris. Marc Marquez terus memimpin kejuaraan dunia pembalap MotoGP 2025 setelah balapan sprint Silverstone. Pembalap Spanyol itu tidak dapat mempertahankan rekor kemenangannya dalam balapan pendek dan akhirnya kalah dari Alex Marquez. Tetapi ia masih memiliki keunggulan 19 poin atas saudaranya dan keunggulan 56 poin atas Bagnaia. Di sisi lain, Marc Marquez, yang tidak dapat mengalahkan saudaranya Alex dalam sprint di Silverstone, mengakui bahwa ia juga tidak dalam posisi untuk bersaing meraih kemenangan pada hari Minggu. Ini adalah akhir pekan yang paling sulit bagi saya. Di Inggris Raya, para penggemar menyaksikan pertarungan ketat pertama antara saudara Marquez, yang dimenangkan oleh Alex, yang dianggap oleh sebagian besar grid sebagai favorit, dan yang ia konfirmasi dengan kemenangan ketiganya sejak format sprint diperkenalkan, mengingat performa hebat yang sedang ia alami. Marc Marquez, pada bagiannya, tertinggal dari barisan depan grid, ia memulai di posisi keempat, untuk pertama kalinya musim ini. Meskipun mengawali balapan dengan sangat baik dan sempat memimpin pada putaran pertama.
Kesalahan saat melebar di tikungan ke kanan membuat adiknya berhasil merebut kembali posisi terdepan. Keunggulan itu tidak pernah dilepaskan oleh Alex, yang melihat kakaknya menyerah dengan 2 putaran tersisa. Saya memulai dengan sangat agresif, karena tidak ada pilihan lain. Namun saya membuat kesalahan di tikungan 3, di mana saya terjatuh, pada hari Jumat, dan saya membuka pintu tempat Alex menyelinap masuk. Setelah itu saya mencoba mengikutinya. Tetapi dia lebih cepat dari saya, Marquez menyimpulkan. Sementara itu, Maverick Vinales gagal pada Q2 di Silverstone setelah finish di posisi ke-14 dalam latihan karena masalah dengan KTM-nya. Maverick Vinales harus melalui Q1 MotoGP Sabtu ini di Silverstone. Meskipun pembalap Spanyol itu mengalami tren peningkatan, ia mungkin akan sedikit tertahan di akhir pekan ini di Grand Prix Inggris. Penduduk asli Rossis tidak memulai dengan buruk pada hari Jumat di Inggris, finish ke-6 dalam latihan bebas 1 dengan waktu 1:59.222. Pada sore harinya, ia mencatatkan waktu 1:58.062, lebih dari 1 detik, namun ia hanya mampu finish di posisi ke-14. Terpaut 7/10 detik dari waktu terbaik yang dicatat oleh Alex Marquez dan sebagai pembalap KTM terbaik kedua. Satu-satunya merek yang tidak berhasil memasukkan satupun pemain ke dalam top 10, finish di belakang Pedro Acosta. Saat ditanya tentang perasaannya di Silverstone, Vinales menggambarkannya sebagai baik, meskipun ia mengakui bahwa ada sesuatu yang hilang dalam pengereman, dan menunjukkan perilaku RC16 di lintasan ini, yang tampak licin saat motornya miring. Perasaannya bagus. Kami hanya sedikit kehilangan kendali, terutama saat pengereman. Saat Anda sedikit mencondongkan motor, rasanya seperti berada di atas es. Jadi Anda tidak dapat mencondongkan motor dengan cepat ke tikungan di trek ini, dan jika Anda tidak dapat mengubah arah dengan cepat, Anda akan kehilangan banyak hal, ungkapnya. Jadi, di satu sisi, ini bagus. Bukan bagus karena kami keluar dari Q2, tetapi bagus karena kami masih belajar dan meningkatkan motor. Marc Marquez, hanya, berhasil finish keempat dalam latihan GP Inggris, dan meskipun ia memenuhi target minimum untuk mencapai Q2, sebuah kecelakaan mencegahnya tampil lebih agresif. Meski Marc Marquez selalu merayakan kegembiraan kakaknya, fakta bahwa pembalap Gresini itu berada di posisi kedua klasemen, merupakan rival utamanya. Dan pada hari Jumat ini ia unggul lebih dari 3,5/10 detik. Bukanlah kabar baik baginya. Meski ia telah memperingatkan sebelum balapan bahwa di sirkuit ini, Alex Marquez merupakan rival yang tangguh. Saya tidak yakin melihat Alex yang tercepat karena dia berada di posisi kedua dalam kejuaraan. Kami berdua saling kenal, dan dia punya treknya sendiri. Tahun ini, semuanya, tetapi dia selalu punya 3 trek di mana dia selalu sedikit lebih cepat, dan ini salah satunya. Yang pertama dia capai di antara trek-trek di mana dia secara historis mencapai hasil terbaiknya. Hal baiknya adalah kami tidak terlalu jauh tertinggal. Kami tidak seperti di Le Mans atau Jerez, di mana kami lebih unggul dari yang lain, tetapi kami ada di sana. Kami sedikit lebih kesulitan di lap tercepat, tetapi kecepatan saya lebih baik. Perakiraan cuaca mengatakan akan ada hujan pada hari Sabtu dan angin kencang pada hari Minggu, kombinasi faktor yang dapat dimanfaatkan Marc seperti yang biasa ia lakukan. Sejujurnya, saya lebih suka balapan kering. Di sirkuit ini, posisi kedua atau ketiga sudah cukup bagi saya. Seperti Qatar, sulit bagi saya. Saya belum pernah menang di tempat manapun sejak 2014, dan angka tidak berbohong, jadi itu berarti sedikit lebih sulit bagi saya. Kami terus bekerja keras dan berusaha keras. Di pagi hari, saya merasa sangat nyaman. Tetapi di sore hari, kecelakaan itu sedikit lebih membebani kepercayaan diri saya dan cara saya mengejar lap tercepat. Saya tidak ingin jatuh 2 kali dalam sesi latihan yang sama. Besok, kami akan memberikan segalanya. Kita lihat di mana kami akan berakhir dan apakah kami menyelesaikan lap. Tetapi yang penting adalah kecepatan saya lebih baik daripada saat lap cepat. Sementara itu, manajer tim Ducati Davide Tardozzi menjelaskan bahwa kesenjangan antara GP24 dan GP25 tidak terlalu besar, tetapi merek tersebut belum menemukan kunci untuk membantu Bagnaia. Pandangan yang kontras di Ducati tetap menjadi poin penting di musim MotoGP 2025. Sementara Marc Marquez mengalami musim yang cemerlang di tahun pertamanya mengenakan warna merah, memimpin kejuaraan dunia. Dengan kemenangan sprint dan beberapa posisi pole serta kemenangan di hari Minggu, kecuali kecelakaannya di Austin dan Jerez serta posisi keduanya di Prancis, di mana ia memutuskan untuk tidak mengambil risiko, rekan setimnya mengalami masa yang lebih sulit.
Pecco Bagnaia belum menemukan kakinya di Desmosedici yang dipilihnya tahun ini, yang beberapa bagiannya dipilih dari GP24 lama. Akan tetapi, meski demikian, juara 2022 dan 2023 itu menegaskan 2 minggu lalu di Le Mans bahwa ia kini memahami bahwa motor itu tidak menawarkan keunggulan, terutama dalam pengereman, dari mesin yang sama yang digunakannya untuk memenangkan hingga 11 balapan panjang pada tahun 2024. Oleh karena itu, ia lebih menunjukkan perubahan pada Ducati daripada penurunan level, dan merinci bahwa ia mulai mencoba untuk lebih beradaptasi dengan motor itu sendiri daripada sebaliknya, karena ia tidak dapat lagi menuntut apa yang ia tuntut. Namun, ia mengakhiri akhir pekan di Prancis dengan 2 poin, membuatnya tertinggal 51 poin di belakang pemimpin klasemen, Marquez. Jumat ini, selama FP1, yang menjadi pembuka Grand Prix Inggris di Silverstone, Davide Tardozzi, manajer tim pabrikan Borgo Panigale, menganalisis performa terkini kedua pembalapnya. Dimulai dengan Marquez, pembalap Italia itu mencatat bahwa juara dunia 8 kali itu berada di level yang sama seperti pada tahun 2019. Untuk kelima kalinya di musim ini, dari 7 kemungkinan waktu, Marc Marquez memimpin sesi latihan bebas pertama Grand Prix Inggris, kali ini jauh dari catatan waktu lintasan, dengan Franco Morbidelli dan Alex Marquez di 3 teratas. Marc Marquez menjadi pembalap tercepat di FP1 hari Jumat ini di Silverstone. Ia memperjelas bahwa ia siap menghadapi Grand Prix di mana ia hanya menang 1 kali, pada tahun 2014, lebih dari 1 dekade lalu. Pembalap Ducati itu ingin menjadi pembalap pertama yang mengulang kemenangannya sejak Jorge Lorenzo pada tahun 2013 dan mematahkan rentetan kemenangan 10 pembalap berbeda pada hari Minggu. Untuk saat ini, pembalap Spanyol, yang seperti pembalap lainnya menggunakan ban lunak di depan dan ban medium lunak di belakang, melepaskan tembakan, menunjukkan bahwa meskipun lingkungan dingin bersuhu 17 derajat dan langit mendung, ia cepat dengan EP25 dan bersemangat untuk tiba. Meski menjadi satu-satunya yang mencatatkan waktu di bawah 59, yakni 1:58.702. Marc masih jauh dari rekor lintasan yang dibuat oleh Aleix Espargaro dengan pole position 2024 yang diraihnya dengan catatan waktu 1:57.309. Marquez mengalami masalah dengan motornya di akhir latihan dan ketika ia kembali ke pit untuk menggantinya, unit kedua belum siap, jadi ia tidak dapat melakukan tes start. Di menit-menit terakhir, waktu terbaik kedua dicatatkan oleh Franco Morbidelli, dengan VR 46 GP24. Pembalap Italia itu masuk untuk mengganti ban baru, guna memperbaiki waktu Alex Marquez yang turun ke posisi ketiga. Aprilia yang dikendarai Marco Bezzecchi mencatat waktu terbaik keempat, di depan Jack Miller dan Maverick Vinales yang sempat mengalami banyak masalah di awal, tetapi berhasil meluruskan sesi dengan KTM. Sesi diawali dengan hukuman yang harus dijalani Fabio Quartararo, yang setelah pertengkarannya dengan para pengawas balapan di Le Mans, setelah tidak mendapat bantuan untuk kembali ke trek pasca mengalami kecelakaan pada balapan hari Minggu, dan menjadi pelanggar berulang. Dihukum dengan tidak dapat keluar trek selama 10 menit pertama FP1, hukuman yang dijalaninya sebelum keluar trek 34 menit setengah menjelang akhir sesi. Sementara itu, momen lucu terjadi antara Johann Zarco dan Marc Marquez dalam konferensi pers jelang MotoGP Inggris 2025 di sirkuit Silverstone, Kamis. Keduanya membahas Honda yang diuntungkan karena tidak harus membayar gaji Marquez. Marquez dan Zarco ditanya mengenai kisruh juara bertahan MotoGP, Jorge Martin, yang dikabarkan ingin meninggalkan Aprilia. Kedua pembalap diminta pendapatnya karena sama-sama pernah hengkang dari tim di tengah kontrak berjalan. Marquez meninggalkan Honda pada akhir musim MotoGP 2023 saat kontraknya tersisa 1 tahun. Sementara Zarco hengkang dari KTM di tengah musim 2019. Marquez mengatakan situasi yang dia alami berbeda dengan Martin. Juara dunia MotoGP 6 kali itu meninggalkan Honda dengan situasi yang menguntungkan bagi tim pabrikan asal Jepang itu. Sementara Martin baru 1 kali balapan bersama Aprilia. Saya pikir situasi saya benar-benar berbeda. Pertama, karena saya mengalami masa 4 tahun dengan banyak cedera. Kedua, saya memberi, atau kami berhasil. Karena pada akhirnya kami adalah sebuah tim berhasil meraih 6 gelar juara dunia. Pada akhirnya, karena sejujurnya jumlah anggaran yang mereka keluarkan untuk membayar gaji saya, itu tidak diperlukan. Karena mereka perlu uang untuk berinvestasi dalam proyek mereka. Bukan untuk membayar gaji. Seorang pembalap yang finish di posisi ke-10, ke-11, ke-13, posisi finish saya waktu itu, ucap Marquez. Mendengar pernyataan Marquez,
Zarco memberi respons yang membuat banyak orang tertawa di ruang konferensi pers. Zarco membenarkan ucapan Marquez, bahwa dengan tidak membayar gaji Marquez, Honda jadi memiliki uang untuk mengembangkan sepeda motor yang sedang terpuruk performanya. Itu benar mereka, Honda, menghemat banyak uang untuk pengembangan sepeda motor, ucap Zarco kepada Marquez.